Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam dan di luar negeri. Semoga berbahagia selalu. Dan bagi saudaraku yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Serta yang baru menjalankan aktivitas dapat rezeki yang berkah dan banyak. Terima kasih. Lagi-lagi Presiden Jokowi membuat kejutan lagi yang intinya untuk masyarakat Indonesia. Nah, kejutannya apa? Yaitu pemerintah Republik Indonesia Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara anggota organisasi yang disebut namanya OECD. Masyarakat Indonesia akan mendapat manfaat dari keanggotaan Indonesia jadi OECD adalah memperbaiki standar kebijakan ekonomi negara sehingga mampu menjadi negara maju. Dengan keanggotaan Indonesia di OECD juga bisa membuat Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income. Joko Widodo telah mengambil langkah berani dalam memprioritaskan keanggotaan Indonesia di organisasi ini. Jadi keputusan ini seperti sebuah perjalanan ninja yang akan membawa Indonesia ke tingkat negara maju. Namun, apa manfaat konkret yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari langkah ini? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang detail, banyak orang belum paham ya apa itu OECD ya. Jadi ini adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota. Nah, ini adalah berfokus pada kerjasama dengan berbagai aspek ekonomi, sosial termasuk perdagangan, lingkungan pendidikan, dan kebijakan sosial. Keanggotaan dalam OECD menempatkan negara dalam kelompok elit di mana mereka berbagi pikiran dan praktek terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Manfaat utama untuk jadi anggota di OECD adalah kemampuan ya untuk memperbaiki standar kebijakan ekonomi. Negara Indonesia memiliki tantangan dan potensi yang besar dalam hal ini. Dengan menjadi anggota OECD, negara ini akan mendapat akses ke penelitian dan analisa di dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk rekomendasi kebijakan yang dapat membantu Indonesia dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, anggota ini ya, membawa Indonesia ke tingkat baru di dalam stabilitas ekonomi. OECD adalah organisasi yang dihormati di internasional. Anggotanya di dalamnya merupakan pengakuan atas upaya yang dilakukan oleh negara dalam pembangunan ekonomi sosial, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra dagang dalam berbisnis dengan Indonesia dalam lingkungan bisnis global ya, sehingga kompetitif, kredibilitas, dan yang paling penting adalah aset yang berharga yang dapat mengundang investasi dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya ya. Jadi keanggotaan Indonesia jadi masuk OECD memiliki potensi yang meningkat ya, untuk daya saing ekonomi di tingkat global. Beberapa negara memiliki ekonomi yang sangat kuat ya, berarti Indonesia akan berada dalam lingkungan yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan peluang kerja yang lebih besar dengan negara-negara maju. Hal ini dapat membantu mendorong inovasi dan efisiensi di dalam negeri.
Nah, pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional. Tidak kalah pentingnya adalah manfaat di sektor pendidikan. Di OSCD itu memegang kuat terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan kesetaraan akses pendidikan bagi semua warganya dengan menjadi anggota OSCD. Indonesia adalah memiliki akses lebih besar ke peneliti data dan hal-hal yang terbaik di bidang pendidikan, dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat. Peluang pendidikan yang berkualitas ya, di keanggotaan OSCD itu juga membawa manfaat dalam hal pengolahan lingkungan. Komitmen yang kuat terhadap berkelanjutan lingkungan dan anggotanya diharapkan mematuhi pedoman. Dalam hal ini Indonesia harus mempunyai landasan yang kuat ya untuk menjadi anggota OSCD ya. Negara ini akan mendapatkan akses yang terbaik dalam penelitian tentang pengolahan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Ini dapat membantu Indonesia meningkatkan kelanjutan iklim global ya, karena terjadi perubahan iklim global. Namun perlu diingat bahwa keanggotaan ini tidak datang tanpa tantangan. Indonesia harus memenuhi standar tinggi ya, yang diterapkan oleh OSCD. Hal ini mencakup aspek seperti kebijakan ekonomi, tata kelola, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia ya, termasuk reformasi dalam berbagai sektor. Nah, untuk memenuhi standar ini termasuk perbaikan dalam hal transparansi tata kelola perusahaan dan kebijakan sosial. Itu sangat penting memang dalam mengelola dampak liberalisasi sekarang ini ya, perdagangan itu perlu memanajemen yang memang kokoh, dalam arti negara harus punya komitmen dan standar-standar yang telah ditetapkan oleh OSCD. Maka dari itu, dengan memasuknya Indonesia ke OSCD berarti standar Indonesia sudah standar yang tinggi dan akan menjalankan apa yang sudah digarisbawahi atau sudah dipedomkan oleh OSCD. Maka dari itu, kalau kita gabung di OSCD ini, mau tidak mau Indonesia akan menjalankan komitmen dari 38 negara, termasuk negara maju ada di dalamnya, sehingga tidak terjebak dalam hal-hal gesek-menggesek ya, dengan kepentingan negara lain. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gebrakan Pak Jokowi ini, kita semua bisa merasakan dampak dari keanggotaannya tersebut. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.